Dan ini dia Albert dengan 1-1 dan dash yang begitu maksimal. Apakah akan ada fleksibilitas terhadap Popheus? Kayaknya aku rasa enggak. Karena kalau Popheus di pick, kayaknya AP Brand agak sedikit maksa, sehingga mereka harus mengamankan hero dengan potensial pick ke arah physical attack. Beatrix adalah jawaban yang tepat. Sedikit berat, sehingga kita harus berharap bahwa mid game akan dieksekusi dengan Onyx secepat mungkin agar tidak ada late game nantinya. Alright, this is grand final di mana Onyx masih bertahan dan AP Brand masih berada di dalam match point. Jadi buat seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, jangan patah semangat, mari kita dukung tim Onyx. Dan ini dia teman-teman, game yang keempat, game yang tentunya sangat-sangat mendebarkan untuk kita saksikan karena lagi-lagi kita harus menyaksikan game yang close, game yang sepertinya akan menjadi game yang panjang, apalagi kalau kita melihat bagaimana tempo permainan yang sudah dikendalikan oleh teman-teman dari Onyx di game yang ketiga. Apakah ini akan menjadi angin segar juga untuk mendapatkan game yang keempat? Oke, tapi yang kalau misalnya saya lihat di saat ini, para pasukan dari tim AP Brand, mereka agak cukup kendor ya di arah tengahnya. Karena ini mereka harusnya lebih respect sama Lilianya Suns sih. Tapi nggak bisa dipungkiri, untuk menutup Lilia Suns itu mereka membuang satu slot lagi, Profesor. Cuma kalau nggak ditutup, ini memang mengerikan sekali. Dan ini 1-1 Albert. Season 6 kita tidak boleh lupakan, 1-1-nya yang menyelamatkan RRQ, berhasil mendapatkan juara. Apakah akan ada 1-1 Albert seperti dulu lagi, Profesor? Apakah akan ada cycle yang tentunya bisa mengembalikan keadaan dengan instan? Apalagi dengan Albert yang menggunakan 1-1 Weakness Finder, Inspire. Ini tentunya akan menjadi jawaban untuk late game insurance yang lebih pasti lagi. Namun, untuk di 2 menit awal seperti biasa, Boots harus secepat mungkin menyelesaikan tugasnya mendapatkan level yang keempat dan membantu Kairi di area dari Pit Turtle. Namun Suns kali ini sedikit kesulitan karena beda nih posisinya, dan sekarang Suns terkena poke damage yang cukup banyak hingga akhirnya dia terpaksa berada dalam keadaan half HP sebelum adanya turtle yang pertama. Oke, menunggu momentum sambil ditambah lagi dengan Flop TZ yang sampai saat ini masih berada dalam keadaan saving the turtle, dan Kairi yang masih memiliki satu ultimate. Tona Welcome hanya saja belum dia gunakan sampai momentum saat ini. Dan menuju ke level yang kelima, Ranger Mas, sepertinya Barrel of Retribution sedikit ditahan karena KLTZ berada di level yang kelima. Cukup berbahaya dengan nice reset dari kedua belah tim. Circling Eagle tentunya akan sedikit memporak-porandakan sehingga Suns terkena damage dari Yoyo Blitz. Dan First Blood tidak bisa dihindari lagi. Sehingga kali ini teman-teman dari tim AP Brand mungkin akan lebih mendominasi di area turtle. Turtle pertama diamankan oleh KLTZ. Dan orange buff dipaksa retribution barrelnya. Hingga KLTZ sekarang akan invade jungle. Oh no, Kairi, apakah dia akan ketinggalan secara level? Karena tidak ada retribution yang dihadirkan. Tapi seperti untuk saat ini The Thanos Welcome menjadi jawaban, dan KLTZ survive dengan gerakan Spatial Migration Escape-nya. No way, Kai. Dia kalah secara Battle of Retribution. Dan kali ini, kekuatan dari AP Brand lagi dan lagi benar-benar di-lead oleh KLTZ. Kali ini KLTZ benar-benar memegang kendalinya penuh. Apalagi ditambah dengan Battle of Retribution di area turtle yang diamankan. Oh my god, early game yang tadi Onyx sempat pegang, kali ini harus terlepas begitu saja. Dan bahkan KLTZ unggul 300 ditambah dengan perbedaan satu level yang sangat signifikan. Boots ketinggalan secara rotasi dan damage deal yang mungkin dihadirkan oleh teman-teman dari AP Brand. Halo? Dan lebih mengerikan, itu dia. Early game yang terlepaskan begitu saja. Oh iya. Akhirnya sudah masuk, saya tadi terkena. Waduh, bahaya sekali nih. Terkena alien. Oke guys, welcome back Ranger Mas. Terima kasih banyak AB. Tapi kita lihat kali ini para pasukan dari AP Brand dalam kondisi yang mengungguli. Dengan saat ini Suns dengan kondisinya yang sudah terpick up satu kali juga masih belum terlalu berarti apa-apa ya. Ini belum berarti apa-apa sih, karena balik lagi
Masih banyak banget momentum yang bisa tercipta, tapi Keyboy secara paksa ditumbangkan. Early game lagi-lagi masih dikendalikan oleh Epic Brain. Oke, maaf ya Be, tadi gue halo ya. Emang salah ya? Sorry ya. Hah? Enggak, kayak lagi teleponan aja, halo-halo. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, Boots bakal coba untuk menangkap seorang Fantasy yang tidak ada vengeance, tapi Turtle kali ini dilepaskan kepada para pasukan dari Epic Brand. Meanwhile di arah top lane, Sans dimakan kembali. Oh my god, cukup berbahaya. Perpasukan dari tim Epic Brand, mereka udah tahu gimana caranya menangkap sosok dari seorang Sans. Ini tidak cukup baik karena Sans adalah sosok yang mengerikan untuk Onyx. Dia adalah salah satu tulang punggung keluarga karena semenjak Sans tumbang, lihat di arah top lane, mereka sulit untuk mempertahankan turret mereka. Wow, ini early game yang tentunya tidak diinginkan oleh Onyx. Lagi-lagi 0 kill dari kubu Onyx. Dan AP Brand menekan dari 2 turtle yang sudah didapatkan, ditambah dengan Kairi makin ketinggalan secara level. Invade jungle yang berhasil, ditambah dengan Barats yang kali ini membutuhkan item defense. Tentunya memerlukan effort yang luar biasa banyak. Kali ini jatuhnya benar-benar harus ada extra effort dan momentum yang perlu diperhatikan kembali sebelum nanti akan ada teamfight selanjutnya. Dan Beatrix dari Super Marco 2 kill, Albert masih belum mendapatkan kill satupun. Ini menciptakan space yang sedikit berbeda. Namun kita harus tetap percaya karena late game itu bisa tercipta, Ranger Mas. Betul, apa aja bisa terjadi, Profesor. Jadi early itu belum tentu menentukan late game, tapi early cukup mempengaruhi gameplay. Dan para pasukan dari tim Epic Brand kali ini mereka benar-benar menginvasi jungle ini mungkin dari seorang Kairi, dan bahkan Kairi sekalipun lihat dimakanin jungle-nya. Kalau purple-nya juga dimakan, ini lebih berbahaya lagi karena sosok Barat itu butuh betul-betul butuh yang namanya purple buff. Sedangkan Super Marco sudah terlalu unggul di arah top lane. Bahkan Albert tidak bisa menemui sosok Super Marco yang walaupun Albert punya power dari jarak range yang cukup. Wah, ini pressure early game-nya nggak lepas sama sekali. Turret secara paksa dihancurkan. Bahkan ini benar-benar kayak disisirin satu-satu loh. Dari turtle, dari objektif purple buff, dari segi objektif turret dan bahkan poin-poin kill. Hingga akhirnya Keyboy muncul kembali dan hanya untuk mendistract saja, Ranger Mas. Alright, distract saja yang dilakukan. Tapi Kai? Kairi terperangkap di depan sana, hilang Kairi. Ter-take down. Para pasukan dari Epic Brand kali ini mereka benar-benar melihat celah kecil di mana Kairi bisa dimakan, langsung mereka makan. Albert, the best thing yang bisa dia lakukan adalah sedikit melakukan push. Walaupun tidak bisa terlalu jauh, Profesor, tapi setidaknya ada sedikit minion-minion yang bisa mereka makan. Ogwen menjadi salah satu hantu di dalam hutan yang dimiliki dari Onyx. Menjadi bayang-bayang dengan Secret Eagle di depan sana. Ogwen bahkan menunggu Keyboy landing. Lihat, Kyle di sini akan coba dimakan oleh seorang Albert, tapi nampaknya Albert akan coba mundur, memaksa mendapatkan Kaltizi, tapi Flartizi mengcover dengan sangat baik dan Albert memutuskan untuk mundur, Profesor. Lagi-lagi dengan perbedaan gold sekitar 5.000, Onyx harus bisa menciptakan late game moment. Karena kalau kita berbicara mid game, udah pasti Epic Brand akan leading banget. Dan kali ini teamfight akan dilanjutkan kembali oleh Boots di depan sana. Alright, Boots kali ini gagal mendapatkan view, masih punya pasif. Para pasukan dari tim Epic Brand bakal berhasil mendapatkan Kairi, tertek dan spray down, tembakan peringatan untuk masih bisa diselamatkan. Dan Albert di sana hampir aja bisa tumbang. Untung nyala crossbow of tank ya, Profesor. Lagi-lagi tahan terlebih dahulu teman-teman, perbedaan gold 5.000, tapi bukan berarti late game tidak bisa tercipta. Crossbow of tank dari Albert masih terlalu early untuk terbang and ready to take off. Apalagi Kaltizi Winter Truncheon di menit yang ke-9 di item yang kedua. Udah pasti arahnya udah jelas banget ke arah mana untuk mendinai crossbow of tank dari Albert. Ini dia jawaban yang disiapkan oleh Epic Brand, teman-teman. Mereka nggak mau membiarkan Onyx menuju ke arah late game. Karena Epic Brand tahu Onyx di late game akan sangat kuat sekali. Dan ditambah dengan Malefic Roar dari Super Marco, dia ingin menghancurkan Kairi dari early game seperti ini. Dan teamfight akan dibuat kembali, Ranger Mas. Boots masuk terlalu dalam ke depan sana, Prefector dikeluarkan, tapi lihat view masih bisa selamat menuju ke belakang dan Kaltizi ter-take down. Finally masuk kedua teamfight yang berbeda. Kaltizi ter-take down di saat lot muncul Kairi, ini saatnya dia bersinar. Para pasukan dari Epic Brand, mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka membuat posisi
hanya ada border pintu di sana dan Boots akan kembali menjadi tolak punggung mereka. Boots akan ke arah belakang, Flap TZ mundur, Keyboy menjadi pilihan utama, I'm Offended-nya gagal. Sedangkan Super Marco akan ada tembakan peringatan dan Super Marco kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari tim Epic Brand 2 hilang Onyx. Walaupun Lord didapatkan tapi dia akan ada Lord giveaway, Profesor. Nggak masalah sih sebenarnya, ini the best thing yang bisa di Onyx lakukan. Karena mau gimana pun menahan menuju ke arah late game adalah jawaban dari Onyx. Epic Brand unggul masih di angka 5.000. Menurutku dengan keunggulan stagnan kayak gini aja, Epic Brand tuh udah dalam keadaan yang cukup terancam, Ranger Mas. Karena semakin lama game berjalan, 1-1 dari Albert bisa bermain dengan metode front to back. Apalagi kalau misalkan Flap TZ yang tertangkap dan dia nggak punya vengeance, kemungkinan besar Flap TZ tumbang sangat-sangat besar. Dan ini dia, momentum yang harusnya pelan-pelan bisa tercipta pasca adanya Wind of Nature dari Albert. Karena dia mengincar 1v1 dengan Super Marco yang sudah mendapatkan 3 point kill. Dan Kairi harus menciptakan keajaiban yang sama seperti dia tadi menangkap Kyle TZ sebelum adanya sebuah malapetaka yang diciptakan sama AP Brand dengan si Halbert di tangan dari Flap TZ. Apalagi sekarang kalau kita bandingkan secara XP lane, Boots kalah 1 item dari Flap TZ. Belum selesai dengan Dominance Ice, belum selesai dengan Dreadnought Armor. Lihat bagaimana Flap TZ yang sudah selesai juga dengan Brute Force dan ditambah lagi dengan si Halbert. Tentunya damage dealt dari Flap TZ, kalau single targetnya connect ke arah Lilia atau bahkan ke arah 1-1, ini akan menjadi berbahaya. Oke, B, ingat ya, kalah 1 item itu adalah kisaran 2000 gold loh. Kurang lebih 2000 gold, berarti Boots tertinggal di bawah Flap TZ. Dengan perbandingan 2 level, Boots kali ini juga udah mulai harus concern terhadap Super Marco yang bakal punya power damage yang sangat besar, Profesor. Jadi jump in ke arah belakang, ini juga harus diperhitungkan. Gak boleh jump in sembarang seperti tadi. Kalau tadi mungkin mereka masih punya pasif dari turretnya, mungkin mereka juga turret masih banyak, damage-nya juga masih oke masuk. Tapi kalau sekarang kasusnya berbeda, Profesor. Iya. Ini mau nggak mau harus lebih bisa bermain safe dan tidak boleh terlalu terburu-buru. Apalagi kalau kita melihat dari potensi team fight yang sangat-sangat besar bisa terjadi di area purple buff. Kayaknya nggak perlu dipaksain untuk mendapatkan retribution, kecuali kalau Kai-nya bisa mendapatkan momentum untuk melakukan Detona's Welcome. Tapi kalian team fight paksa mungkin akan tercipta, dan itu dia disengage yang bagus dari Onyx. Mereka tahu persis kalau mereka lagi dalam keadaan yang under. Dan tetap di 5.000 gold. Ini udah menjadi ekonomi wise yang baik banget untuk teman-teman dari Onyx, Ranger Mas. Late game bisa saja tercipta selama Onyx tidak melakukan kesalahan seperti di early game tadi. Oke, dan bahkan para pasukan dari tim Epic Brand kali ini mereka juga cukup kesulitan, tidak bisa mendominasi seperti sebelumnya. Dan mereka untuk mendapatkan Suns juga cukup sulit. Black Shoes-nya selalu bahkan membuat view hampir meledak. View sudah tidak punya flicker. Ini adalah kesempatan Suns untuk bisa meledakkan View dan bahkan kalau bisa membuat View kehilangan pasif. Tapi Kairi, dia nggak boleh kepoking terlalu banyak, Profesor KB. Lihat di depan sana, para pasukan dari tim Epic Brand mereka akan sangat berani untuk menukar damage. Tapi kalau tukar damage yang nggak worth it menurut Onyx harus disengage. Oke. Apakah disengage akan dilakukan kembali karena Onyx tetap dalam keadaan yang under secara gold dan level. Hanya saja Kairi dan juga KLTZ levelnya lumayan setara. Jadi the Barrel of Retribution masih bisa diamankan. Hanya saja No Suns sepertinya tertangkap oleh Super Marco di sana, Ranger Mas, dan harus ditumbangkan pasca adanya Black Shoes yang dia pop out. 4 kali Suns tumbang dan kali ini AP Brand mungkin akan mendapatkan Lord secara gratis. My God, tanpa adanya Suns mereka tidak punya power of magical damage yang besar. Bahkan para pasukan dari tim Epic Brand mereka melakukan perimeter, menjaga posisi agar Kairi tidak masuk terlalu dalam. Dari Flap TZ akan menjaga semuanya, mencoba untuk memakan, mundur ke arah belakang. I'm Offended gagal, untung saja gagal karena kalau tidak ini berbahaya untuk tim Onyx. Mereka harus mundur, mereka harus disengage, Profesor. Ini entah kenapa ya, dengan Lord yang didapatkan sebenarnya aku nggak terlalu takut. Karena lagi dan lagi Onyx masih punya power defense yang kuat banget. Secara kita bisa melihat ada Lilia, ada 1-1 yang tentu membuat bagaimana late game insurance akan jauh lebih aman untuk Onyx. High ground adalah tempat mereka bermain, tempat mereka untuk melakukan defense, asalkan tidak terprovokasi oleh AP Brand ketika Ogwen memiliki I'm Offended dengan flickernya, Ranger Mas.
Oke, langsung menuju ke depan. I'm Petat menuju ke arah Kyrie. Tapi di belakang sana Kyrie terperangkap, untungnya belum tumbang. Masih bisa bertahan para pasukan dari tim Epic Brand. Tidak mampu menumbangkan Kyrie. Seluruh sosial telah keluar, tapi masih bertahan. Tapi lihat Albert is coming. Ogre mencoba untuk bertahan, tapi Kaltizi dengan sosok dirinya. Dan win of nature save the day untuk Albert. Kalau tidak, Kaltizi akan bisa dimakan. Satu sosok dari seorang Kaltizi termakan, tapi tidak bisa ditumbangkan karena damage yang kurang. Kyrie harus mundur ke arah belakang. Dia tidak boleh terlalu jauh dari seorang Keyboy. Sick Eagle tidak ada. Dan mereka berhasil membuat Epic Brand mundur karena kewalahan menghadapi mereka. Sudah aku bilang kalau high ground defense adalah taman bermain bagi Onyx karena masih ada Lilia, masih ada Asa di sana. Apalagi hampir saja Albert terbang dengan crossbow of tank-nya. Karena kita bisa melihat Flap TZ sudah pecah untuk dua weakness findernya. Hanya saja kali ini momentum belum menuju ke arah Onyx. Epic Brand dengan Winter Truncheon, 2 Winter Truncheon bahkan. Ini sepertinya akan bisa menjadi malapetaka. Karena crossbow of tank-nya bisa menjadi sia-sia Ranger Emas. Tinggal kita tunggu apa momen yang bakal tercipta pasca Onyx melakukan defense kali ini di menit yang ke-15 dengan perbedaan gold lagi-lagi yang mulai terkikis. Karena Epic Brand mendapatkan Lord, otomatis mereka akan lebih unggul. Garden Helmet akan menjadi item safety bagi Kyrie, tapi entah kenapa aku lebih setuju kalau misalkan Immortality bisa didapatkan untuk 2 menit ke depan sehingga nantinya Kyrie tidak bisa di all in ketika adanya Lord teamfight di area top lane. Ya, aku juga setuju. Setidaknya mereka mikir 2 kali lah, Profesor, sebelum meng-all in Kyrie. Bukan tanpa alasan, tapi lihat di sini. Apakah akan ada surprise happy birthday? Super Marco! What the positioning? Dan Albert kali ini terkena happy birthday. Ditunggu di depan sana dan betul sekali Albert langsung terkena happy birthday. Mereka kehilangan sosok Albert. Gak ada sosok lagi di depan sana. Bahkan Flattezy sembarangan masuk. Dia gak peduli apapun yang terjadi untuk berhasil mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. Spray down! No chance! Ini bencana Profesor KB. Lihat wave di arah mid lane. Mereka masih coba untuk mendorong begitu saja. Super Marco standby opposition. Satu best turret terakhir sudah dipecahkan. Menuju ke arah depan. Kyrie terperangkap. Laser band Rats. Kyrie terperangkap dan bahkan Push mencoba untuk menghajar backline dari tim Epic Brand. Dan tidak berhasil. Wave terus masuk. Dan ini bencana. Epic Brand berhasil menjadi juara Games of Future Kazan 2024. Permainan macro play yang memang di atas rata-rata Ranger Emas membuat Epic Brand kali ini muncul lagi sebagai juara dari Games of the Future 2024 Kazan. 350.000 US dollar di tangan mereka dan Onyx harus pulang dengan 160.000 US dollar. Macro play, unexpected movement, dan gak ada yang bisa prediksi gerakan Epic Brand akan seperti apa, akan ke arah mana ketika mereka lagi winning condition. Good game, well played untuk Epic Brand. Nice try untuk Onyx. Dan dalam